Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, para peserta pengajian kitab Lubabul Hadis, para pemirsa pengajian atau ini kitab Lubabul Hadis yang saya sayangi, saya banggakan, yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya. Kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kita kitab Lubabul Hadis ini. Mudah-mudahan pengajian kita bisa istiqomah sampai selesai dan menjadi ilmu yang manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunyal akhirah. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Waktunya sekarang al-babus sadisu, bab yang keenam, fi fadilatil wudu'i, ing dalam martelaake keutamaane wudu, dalam rangka menjelaskan tentang keutamaannya berwudu. Memang wudu ini sesuatu yang sangat utama dan sangat bernilai secara spiritual terhadap diri seseorang, atau bernilai tinggi. Walaupun kelihatannya ya biasa seperti itu, tapi antara wudhu dan tidak wudhu bagi seseorang itu nilainya sangat berbeda. Orang yang suci dengan tidak suci itu ya penilaiannya sangat kontras, sangat jauh berbeda. Nah, antara suci dan tidak suci, antara wudhu dengan tidak wudhu, itu nilainya, bobotnya, beratnya, auranya, medan magnetnya itu berbeda sekali, jauh sekali. Hal ini memang kita mungkin tidak merasakan, tapi pihak lain, misalnya makhluk-makhluk gaib, bangsa jin, bangsa malaikat, bangsa-bangsa spiritual akan paham bahwa orang yang berwudu atau orang dalam keadaan suci, khususnya wudu masih basah, itu setrumnya tinggi sekali, energinya atau sinyalnya tinggi sekali, sehingga memang pantas untuk dikatakan ada keutamaannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, qala wasdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawaddo'a lis salat, man sapa wonge tawaddo'a kang wudu, lakoni wudu lis salati kanggo salat, wa ahsana mongko nuli bagusake al wudu aing wudune, kumaqama nuli ngadeg ila salati maring salat, memperbaik wudunya juga dilaksanakan dengan baik, ya, memang dengan syarat rukunnya dipenuhi, bahkan sunah-sunahnya dipenuhi, itu maksudnya memperbaiki wudu itu. Kumaqama, kemudian langsung sholat juga benar, fa innahu mongko sak temene wong mau iku sak temene kelakuan yahruju metu min khotiatihi, fa innahu mongko sak temene wong mau iku yahruju metu min khotiatihi saking kesalahane wong mau. Artinya dia keluar dari kesalahan-kesalahannya, ruhaninya menjadi bersih, keluar dalam keadaan bersih. Kayaumin waladatu ummuhu, kayaumi waladatu ummuhu, kaya suwiji dina, kayaumin kaya suwiji dina waladatu ummuhu, kang ibuke nglahirake wong mau. Waladat wis lahirake hu ing wong mau sapa ummuhu, ibuke wong mau. Artinya dia betul-betul bersih, badan ruhaninya betul-betul suci, sebagaimana badan
ya badan rohaninya suci seperti waktu dia dilahirkan dari ibunya. Artinya apa? Wudhu ini fadilahnya bisa melebur dosa-dosa, khususnya dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang terkait dengan anggota wudhu itu, mata, telinga, hidung, mulut, wajah, tangan, kaki. Nah, dosa-dosa anggota wudhu itu secara rohani akan rontok, luntur, tersiram oleh air wudhu, hilang bersih sampai kayaumin waladatu umuhu, seperti waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih, bisa bersih. Nah, ini penting sehingga kita kalau wudhu supaya sebaik-baiknya agar betul-betul bisa fungsional, bisa berfungsi untuk membersihkan dosa-dosa, merontokkan dosa-dosa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan usdawu sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi, kang Allah muga paring rahmat ta'zim alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan. Dawe man tawaddo'a lis sholati, man sapa wonge tawaddo'a kang berwudu lis sholati kanggo salat, wa shallalan nuli salat tenanan, kafarallahu Allah nglebur dunubahu ing dosa-dosane wong mau, ma bainahu ma apa wektu bainahu kang ing antarane wong mau, wa bainas sholatil ukhra lan ing antarane salat kang liya kang weneh allati taliha kang bakal teko utawa yang akan datangnya. Maksudnya dengan wudhu yang baik untuk sholat dan sholat beneran, maka satu Allah akan melebur dosa-dosanya tadi dan dosa, bahkan dosa yang akan datang. Maksudnya bisa wudhu ini bisa memproteksi dosa, berbuat dosa. Jadi bukan melebur dosanya, tapi akan terproteksi sehingga orang itu tidak berbuat dosa ketika masih barusan wudhu dan sholat. Nah, sampai sholat berikutnya dijamin untuk tidak melakukan dosa kalau wudhunya benar dan sholatnya benar. Nah, sehingga akan terjaga selama satu waktu ini, waktu dari wudhu ke sholat terus sholat berikutnya. Nah, ini akan terproteksi atau terapa ini kalau antivirus, anti dorongan negatif ya. Ini penting. Nah, kalau apalagi kalau orang suka dawamul wudhu, selalu mendawamkan wudhu, insya Allah berarti terus dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Sehingga wudhu ini penting untuk menjadi protek dan menjadi langkah awal jika orang ingin menjadi orang baik, ingin menjadi solih, menjadi pintu awal untuk menjadi orang solih, yaitu wudhu dan sholat. Wudhu yang baik dan dilanjutkan dengan doa itu. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, siapa yang berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian berdoa sambil menengadah ke langit dengan doa wudhu itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, itu Allah akan membukakan 8 pintu surga dan disuruh masuk melalui mana saja yang ia mau. Itu artinya dia akan bisa beramal solih yang menyebabkan dia bisa masuk ke surga. Amal solih apa saja menjadi ringan, maksudnya gitu. Sehingga kalau pengen niat orang mau menjadi orang solih, maka bisa memulainya dari berwudu dengan baik dan benar. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan rusdawu sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangqala ala wudhuin,
Fa adrakahul mau man iki mestinya bukan man nama ini. Man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahidun. Man sapa wonge nama kang turu ala wudu'in ing atase kahanan wudu. Maksudnya dalam keadaan suci berwudu. Fa adrakahul mautu mongko nuli kematian menemui wong mau. Wa adrakahul mautu mongko nuli nemoni ing wong mau apa al mautu kematian fitil kalailati ing dalem iku wengi. Bahwa mongko utawi wong mau indam wae iku indam wae ana ing ngersane Allah syahidun iku syahidun wong sing mati syahid. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu, kemudian dia malam itu dalam tidur itu kemudian dia mati, maka di sisi Allah dia seperti mati syahid karena memang dia keluar dalam posisi suci, ruhaninya suci. Nah, sehingga penting juga ini berarti mengistiqomah istiqomah wudu sebelum tidur, apalagi dalam keadaan jinabat, hadas besar, maka setidaknya berwudu. Rasulullah mengajarkan itu kalau jinabat dalam waktu sudah malam, karena tidak bagus tidur mandi di malam hari, bagusnya mandi itu dini hari, setelah jam 12 maksudnya. Maka kalau itu belum jam 12 atau belum jam 2, maka baiknya cukup wudu. Atau orang yang tidak dalam keadaan hadas besar terus kemudian wudu, dalam keadaan tidur dan berwudu atau bersuci, maka seandainya pun mati, maka itu matinya syahid indallah. Luar biasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan usdawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru kas-shaimil qaimi. An-naimu tahiru, an-naimu tae wong kang turu, at-tahiru kang suci, iku kas-shaimi kaya dene wong sing poso, al-qaimi kang lagi ngadeg salat. Orang yang tidur dalam keadaan suci itu nilainya seperti orang yang puasa lagi salat. Luar biasa, jadi tinggi sekali. Mudah-mudahan kita semuanya, semoga kita semuanya bisa mengistiqomahkan, mengamalkan wudu, memperbaiki wudu, suka berwudu, bahkan tidur pun kita dalam keadaan wudu, dan bisa mengistiqomahkan setiap habis selesai dari kamar kecil, dari kamar mandi, kita pastikan kita sudah berwudu. Nah, insya Allah kita akan terbimbing untuk selalu menjadi orang yang solih. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pengajian pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.